Oke, cek, cek, cek. Hmm, cek, cek. Oke, baik. Halo semua. Nah, hari ini kita bakal ada mentoring lagi. Nah, kalian tahu nggak hari ini kita mau mentoring tentang apa? Kemarin kita udah mentoring tentang apa aja, guys? Udah apa aja? Tentang sejarah ITB. Iya, betul. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang all about ITB. Nah, aku mau cek dulu nih semangat dari teman-teman semua. Boleh kalau kita kasih game sedikit ya. Kalau aku bilang selamat pagi, kalian tepuk satu kali. Kalau aku bilang selamat siang, kalian tepuk dua kali. Kalau aku bilang selamat sore, kalian tepuk tiga kali. Kalau aku bilang selamat malam, kalian itu oke? Oke, kita coba tes dulu kali ya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat sore, selamat sore, selamat siang, siang. Nah, kalau siang doang, jangan nepuk. Oke, aku anggap kalian udah fokus buat ngejalanin mentoring hari ini. Lebih ke saat ini sih. Oke, kita akan bahas tentang all about ITB. Oke, nah, yang pertama ada sejarah berdirinya ITB. Nah, kalian tuh follow IG-nya ITB nggak guys? ITB itu kan username ITB 1920 gitu ya. Nah, benar ITB itu didirikan pertama kali pada tahun 1920. Nah, dulu itu namanya bukan ITB. Dulu itu namanya adalah nih Teknische Hogeschool to Bandung, Bandung atau THB. Nah, THB ini dulu dibuat oleh eh, pemerintahan kolonial Belanda karena saat itu kita masih dijajah sama Belanda gitu ya. Nah, next pada oh ya, pada 1920 ini hanya ada satu fakultas sama satu jurusan. Nah, terus di 1924 itu ada 12 lulusan pertama dari THB itu sendiri. Dan di mana pada tahun 1926 muncul lulusan insinyur dari pribumi pertama yaitu Bapak Insinyur Haji Soekarno. Nah, yang mana beliau adalah presiden pertama kita. Wah, gila keren banget ya. Presiden pertama Indonesia itu ITB Boys. Nah, terus next pada 1942 yang seperti kita tahu itu kan ITHB. Indonesia itu dijajah sama Jepang gitu ya. Nah, dulu itu dari THB diubah namanya nih sama si Jepang jadi Bandung Kogyo Daigaku. Nah, setelah 1945 setelah Indonesia merdeka itu ITB ini ganti nama lagi. Jadi apa? Jadi STT atau Sekolah Tinggi Teknik Bandung. STT Bandung. Nah, beberapa kali ganti nama tuh. Dari THB, terus ke Bandung Kogyo Daigaku, terus menjadi Sekolah Tinggi Teknik. Udah tiga kali ganti nama. Dan nama ketiga gitu ya. Nah, dulu tuh ITB itu sempat pindah ke Jogja. Jadi sebenarnya UGM itu adalah pecahan dari ITB gitu. Nah, pada 1950 sampai 1959 itu si TH atau si Teknik Hogeschool Bandung ini atau ITB ini eh, jadi bagian dari UI atau Universitas Indonesia dengan dua fakultas yaitu Teknik dan Ilmu Pasti dan Alam atau FMIPA gitu. Nah, officially pada 1959, itu tepat pada tanggal 2 Maret 1999, itu pemerintah Indonesia meresmikan ITB sebagai perguruan tinggi. Nah, dan di 1959 inilah nama
si sekolah tinggi teknik itu berubah jadi ITB atau Institut Teknologi Bandung. Oke, habis itu sampai sekarang deh. Udah tua banget ya ITB ya. Oke, next. Nah, sekarang itu ITB zaman dulu. Sekarang kita mau bahas nih ITB kini atau ITB zaman sekarang. Nah, sekarang itu ITB itu punya lebih dari 120.000 alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan saat ini ITB memiliki 12 fakultas atau sekolah dan 178 program studi. Banyak banget ya. Dan aku juga unexpected banget 178 prodi gitu. Dan 25 pusat riset aktif. Salah satunya adalah yang terkenal yaitu Laboratorium Bosca yang ada di Lembang. Nah, ITB sendiri ini punya 4 kampus. Yang pertama ada di Ganesha di Bandung, terus ada di Jatinangor, Sumedang, ada di Cirebon, sama di Jakarta, di Kuningan. Dengan jumlah total 28.000 mahasiswa aktif dan 1.200 dosen aktif. Terus terakreditasi unggul dari BANPT. Nah, untuk peringkat dari ITB sendiri ini di dunia ini bisa dilihat. Sebenarnya kalau ranking ini tuh bisa berubah dan tergantung siapa yang survei gitu. Jadi bisa beda-beda. Oke, next. Berikut adalah nilai-nilai luhur ITB. Oke, aku mau ngecek semangat teman-teman lagi sebelum aku mulai. Jadi, coba aku tes lagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, malam. Nggak langsung begini karena nggak ada selamatnya. Oke, lagi. Selamat sore, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Oke, bagus. Udah fokus semua. Aku mau lanjut ya. Kita masuk ke tugas perguruan tinggi menurut Bapak Muhammad Hatta. Nah, itu ada 3 tugas perguruan tinggi menurut beliau. Yang pertama adalah keinsafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kecakapan dan kemandirian dalam memelihara serta memunculkan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat. Nah, ini tuh sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Apa itu Tridharma Perguruan Tinggi? Atau tiga apa ya? Tiga yang utama dari perguruan tinggi gitu. Yang pertama adalah pendidikan, kemudian yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi perguruan tinggi ini punya kewajiban untuk memberikan pendidikan, memberikan hak dan kewajiban berupa pendidikan ke mahasiswanya. Kemudian mahasiswa juga harus melakukan penelitian dari apa yang telah ia dapatkan. Nah, dari ilmu yang telah mahasiswa dapatkan ini, harapannya harus dijadikan sebagai salah satunya diterapkan salah satunya dengan pengabdian kepada masyarakat gitu. Oke, next visi, misi dan moto. Ini bisa dibaca teman-teman. Visinya itu menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia. Dan misinya itu menciptakan, berbagi, dan melakukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemanusiaan, serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul dan menjanjikan. Oke, itu adalah visi misi dari ITB. Nah, berikutnya tuh ada moto. Kalian tuh pernah lihat gak moto ITB? Harusnya kalian tuh bakal sering dengar moto dari ITB itu In Harmonia Progressio. Ada yang tahu nggak artinya? Oke, kita artiin satu-satu ya. Ini tuh artinya di dalam gitu. Harmoni itu dalam harmoni, terus progresio itu berprogres, bertumbuh gitu, berkembang. Nah, secara bahasa sebenarnya tuh artinya tuh in harmonia progresio itu berarti kemajuan yang dicapai bersama dalam harmoni gitu. Itu moto dan wah cita-cita ITB banget gitu. Oke, next ada Jamal dan logo ITB. Nah, kalian tuh lihat deh, kalian kan sekarang lagi pakai Jamal tuh. Coba dilihat-lihat Jamalnya. Bangga nggak kalian punya Jamal itu? Bangga kan? Keren-keren. Nah, secara administratif sebenarnya Jamal kalian itu warnanya adalah kobalt blue. Nah, tapi ya, pas angkatan kalian, mungkin beberapa tahun juga, itu warnanya udah agak sedikit hijau gitu ya.
Jadi dulu tuh emang blue gitu. Nah, itu melambangkan sesuatu yang elegan. Terus di tengahnya itu ada kancing, ada 4. Nah, mitosnya kancing itu menandakan jumlah IP kalian. Jadi kalau kancing kalian masih ada 4, berarti IP kalian 4 gitu. Ini mitos aja guys. Oke, next itu ada logo dari ITB. Nah, logo ITB ini adalah logo wujudkan dari Dewa Ganesha, yaitu seekor gajah. Nah, di situ tuh, si Dewa Ganesha ini ada beberapa gambar yang perlu di highlights gitu, yang ada artinya. Nah, yang pertama ada gading yang patah. Jadi kan di gajah itu ada gading ya. Nah, salah satunya itu patah. Itu artinya apa? Artinya adalah sebagai pengorbanan demi kemajuan ilmu. Terus yang kedua ada cawan yang dia pegang. Nah, cawan itu berarti sumber ilmu yang tidak pernah habis karena selalu disedot tuh sama dia. Terus yang ketiga ada tasbih dan manik-manik. Jadi si Dewa Ganesha tuh megang dua gitu loh. Tangannya ada dua di atas. Ada 4 sih, jadi duanya di atas. Nah, yang satu itu megang tasbih dan manik-manik yang berarti melambangkan kebijaksanaan. Dan yang satu lagi tuh megang kapak yang artinya sebagai simbol keberanian dan kebijakan. Nah, si Dewa Ganesha ini juga dia memakai selendang yang artinya melambangkan kesucian. Terus yang terakhir, si Dewa Ganesha itu lagi duduk, guys. Nah, duduknya itu di mana? Ada di atas buku. Nah, buku yang terbuka artinya apa? Itu sebagai simbol himpunan ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, next ada multi kampus ITB. Nah, ITB itu punya berapa kampus guys. Yang pertama itu kampus pertama dan utama itu adalah kampus ITB Ganesha yang berada di Bandung, tengah-tengah Bandung ya, lumayan tengah lah. Dekat Gedung Sate, dekat Dago, ke Lembang juga udah dikit lagi. Ya sangat strategis lah gitu lah kampus Ganesha nih. Dan fun fact-nya kampus Ganesha ini itu dia benar-benar menerapkan arah mata angin gitu. Jadi kalau kalian berjalan tuh beneran selurus mata arah mata angin. Jadi misalnya lurus nih ke lurus, entah kalian jalan ke utara, ke selatan, ke barat atau ke timur gitu. Itu udah dibikin presisi gitu ukurannya si kampus Ganesha ini. Nah, kemudian yang kedua itu ada kampus ITB Jakarta. Nah, kampus ITB Jakarta ini itu dikhususkan bagi mahasiswa S2 SBM. Tepatnya ada di mana? Tepatnya ada di Kuningan, Jakarta Selatan. Jujur aku juga belum pernah lihat sih kampus ITB Jakarta, tapi aku tahu ada gitu. Tapi belum pernah lihat secara langsung. Terus yang ketiga adalah kampus ITB Jatinangor, kampus yang teman-teman lagi tempatin sekarang nih buat TPB. Oh ya, fun fact lagi, kalian itu angkatan ketiga yang TPB di Jatinangor. Jadi dulu tuh sebelumnya kalau kalian masuk ITB, misalnya kalian masuk FMIPA, kan adanya di Ganesha gitu ya. Nah, itu kalian tuh langsung kuliah di Ganesha. Sedangkan kalau sejak 3 tahun terakhir ini, TPB itu atau tahun pertama, tahap persiapan bersama itu adanya di Jatinangor. Jadi semua maba dari ITB itu tahun pertama di Jatinangor dulu gitu. Nah, yang terakhir ada kampus ITB Cirebon yang berada di daerah Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Nah, buat teman-teman nih yang kalau mau pulang kampung lewat Pantura, itu kalian pasti bakal ngelewatin si kampus ITB Cirebon ini. Itu. Oke, next fun fact about ITB. Pak Peter mau ngejelasin fun fact gak nih? Atau mau sharing nggak fun fact? Atau aku dulu? Aku punya fun fact. Jadi, kalau kalian ke kampus Ganesha nih. Kalian pernah ke kampus Ganesha kan? Nah, di tengah-tengah kampus Ganesha itu ada namanya kolam Intel atau Indonesia Tenggelam karena di dalam itu ada gambar Indonesia terus ada air gitu kan. Kesana kayak Indonesia Tenggelam gitu. Nah, di kolam Intel itu di sekelilingnya itu ada plakat jurusan. Nah, mitosnya kalau kalian masih TPB terus kalian menginjak jurusan yang kalian mau, itu malah justru kalian gak bakal masuk ke jurusan itu. Contoh ya, contoh. Misalnya aku FMIPA. FMIPA tuh FMIPA IPA ya, ada fisika, kimia, astro. Misalnya aku mau masuk astro. Nah, berarti selama TPB itu mitosnya aku nggak boleh nginjek si plakatnya astronomi di situ. Tiga-tiganya ada guys kalau FMIPA IPA itu di situ. Astronomi, kimia, fisika gitu.
Nah, terus fun fact lagi, anak ITB itu sebenarnya nggak suka pakai jamal, guys. Mereka tuh lebih suka pakai jaket himpunan. Atau kalau kayak kalau belum punya tuh biasanya pakai jakang atau jaket angkatan. Atau kalau belum punya juga ada namanya UKM. Nah, UKM itu biasanya ada jaket-jaketnya juga gitu. Nah, siapa lagi nih? Pak Peter mau ngasih fun fact lagi nggak? Oh iya, ada satu lagi fun fact. Sama di kolam Intel juga. Jadi kalau kalian ngelihat pelangi di kolam Intel, itu artinya kalian akan bisa mendapatkan IP 4. Jadi aku punya kayak life hacks gitu. Tapi ini mitos sih. Life hacksnya kayak kalian itu punya Jamal, kan kancingnya ada 4. Itu jangan sampai kancingnya hilang. Nah, biar IP tetap 4. Terus kalian harus ke sekitar kolam intel untuk melihat pelangi tersebut agar IP juga 4. Habis itu, kalau mau masuk jurusan apa nih? Mau masuk astronomi, ya udah astronomi jadi injak. Nah, niscaya kalian akan IP 4 di astronomi gitu sebagai contoh. Tapi itu mitos, guys, jangan percaya, guys. Buat seru-seruan aja. Oke, teman-teman ada yang mau sharing atau mau nanya-nanya tentang fun fact ITB, boleh banget. Aku buka Q&A. Nah, aku buka Q&A buat teman-teman yang mau nanya. Kalau teman-teman nanya tips and tricks bisa survive akademik di ITB, ya kuncinya cuma satu, guys, belajar gitu. Apalagi kalau mau ujian, jangan jangan kebanyakan ikut kegiatan non akademik gitu. Nah, aku tuh salah satu orang yang lumayan banyak ikut kegiatan non akademik gitu. Jadi agak akademiknya tuh agak chaos, nggak akademik dong sih, semuanya tuh jadi chaos gitu. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu gitu, guys. Kalau di ITB ini udah belajarnya cepat, kegiatannya banyak gitu. Oke, mungkin eh, sekian aja sisi mentoring dari aku. Kalian boleh sambil ngobrol-ngobrol aja di sini. Ngobrol sama aku boleh, nanya-nanya boleh, atau ngobrol sama temennya boleh. Oke, aku tutup dulu mentoring kita kali ini. Terima kasih, dadah.